Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revi Triano, peserta Latsar CPNS tahun 2020. Kebetulan saya ditempatkan di SMP Negeri 7. Pada kesempatan kali ini saya ingin menayangkan video yang berisi dokumentasi yang saya lakukan selama kegiatan habituasi. Tapi sebelumnya kita simak videonya dulu yuk. Sebuah penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Indonesia darurat sampah plastik dan itu ternyata terjadi beberapa tahun dari sebelum tahun ini. Sampah plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai negara dunia, tak terkecuali di Indonesia. Satu negara, apalagi dan Indonesia merupakan salah satu, ini bukan kebanggaan ya, penyumbang sampah terbesar di dunia. Dan sudah sering sekali foto-foto viral kura-kura yang mati tapi ternyata isinya penuh dengan sampah. Tidak lama waktu ikan paus yang menjadi wakaf ini ditemukan ternyata tewas akibat sampah. Kemudian mempengaruhi rantai makanan. Bagaimana prosesnya ini? Ini bukan tentang aku, kau, dan dia. Kita semua sebagai saksi bisu akan sampah plastik di sekitar kita. Indonesia menjadi peringkat kedua penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Mau sampai kapan kita dibayang-bayangi oleh sampah plastik? Mari kita cegah dengan 3R. Reuse, reduce, recycle. Reuse adalah menggunakan barang-barang yang bisa kita gunakan kembali, seperti memilih kantong kain dibandingkan dengan kantong plastik. Reduce adalah mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat rusak lingkungan, seperti kita menggunakan tempat makan dan tempat minum sendiri. Recycle adalah mendaur ulang sampah-sampah yang ada di sekitar kita sebagai membuat barang yang tepat guna dan menambah nilai jual dari sampah plastik. Tindakan kecil dari kita akan berdampak besar bagi kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Saya buat dengan anak-anak OSIS, di mana saya ingin coba melatih anak-anak OSIS juga untuk melatih percaya diri. Tadi terkait dengan iklan kampanye atau iklan layanan ya. Jadi itu di-share di media sosial SMP 7 dan bisa diakses oleh semua siswa, semua warga SMP 7 termasuk orang tua siswa juga gitu. Nah, di kegiatan itu dapat kita lihat tentang bahaya sampah plastik. Adapun kegiatan yang saya buat salah satunya adalah Hompimpa, Ansaplas, Ambo, dan Sampahku. Kita bahas satu persatu ya. Nah, kita awali dengan kegiatan Hompimpa atau Hore Mari Pilah Sampah. Di sini saya coba di minggu pertama saya lakukan untuk berkoordinasi dengan mentor dulu. Di sini tentang kegiatan Hompimpa itu akan seperti apa. Hompimpa adalah Hore Mari Pilah Sampah. Nah, ini adalah kegiatan sosialisasi program Hompimpa Hore Mari Pilah Sampah dengan beberapa tim dari divisi pengelolaan sampah. Kita mencoba untuk melakukan kegiatan Zoom. Ini adalah surat penunjukan tentang kepanitiaan di mana saya itu menjadi salah satu tim pengelolaan sampah gitu. Nah, ini adalah kegiatan Zoom meeting yang dilakukan dengan anak-anak terkait dengan bagaimana bahaya sampah itu. Nah, yang kedua, minggu kedua kita berkoordinasi dengan kepala sekolah, pasti dengan mentor juga, tentang sosialisasi program Ansaplas. Program Ansaplas ini dilakukan bagaimana agar semua warga SMP 7 membuat tuibon tentang hari tanpa sampah atau sampah plastik khususnya dan dipublikasikan di media sosial masing-masing. Jadi secara tidak langsung semua warga SMP 7 mengkampanyekan tentang bahaya sampah plastik. Nah, ini juga saya lakukan bersama dengan tim divisi pengelolaan sampah. Kemudian juga tuibon ini di-share kepada anak-anak dan anak-anak sangat antusias dalam melakukan atau mengikuti kegiatan kampanye tentang hari
tanpa sampah plastik. Nah, yang di minggu ketiga yaitu adalah bimbingan dengan mentor pasti. Kemudian saya di sini terpikir untuk membuat sebuah video atau sketsa dengan anak-anak tentang bagaimana pengelolaan sampah gitu kan. Di sini juga saya bekerja sama dengan guru prakarya karena guru prakarya yang akan memberikan sebuah edukasi bagaimana mengelola sampah plastik yang baik sehingga memiliki nilai jual gitu. Nah, kita lihat videonya ya. Kalian Kok buang sampah sembarangan sih? emang kenapa sih? Sampah kan emang harus dibuang. Iya. Kalau kalian tahu sampah itu ada manfaatnya loh. Apa manfaatnya tuh? Nih, di SMP 7 ada program pengelolaan sampah dari mulai pengolahan sampah menjadi uang, menjadi kompos, dan ada barang. Mereka sangat antusias dalam membuat sebuah video sketsa. Salah satunya pengolahan limbah 3R. Hah? 3R? Emang apa sih itu 3R? Kita tahunya soalnya 3M bukan 3R. Kebetulan ada penanggung jawabnya, ada Bu Hera dan Bu Lydia. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Nih Bu, ada teman-teman saya ingin tahu apa itu 3R. Ya, jadi 3R itu adalah prinsip pengolahan limbah. Yang pertama itu ada recycle. Recycle itu adalah mendaur ulang sampah menjadi barang yang bermanfaat. Contohnya nih yang kalian lihat. Ini ada taplak meja. Kira-kira kalau dilihat dari bahannya terbuat dari apa? Bungkus kopi. Ya, iya. Ini termasuk dari sampah bekas bungkus kopi. Didaur ulang menjadi taplak meja. Terus di sini juga ada contoh lain. Ada tas. Selain bungkus kopi, ada juga bungkus dari tijus. Selain ini ada lagi ya Bu Lydia ya? Iya, ini salah di belakang. satu dari recycle ya. Ini dari Ini dilakukan secara BDR ya. aqua gelas yang sudah tidak terpakai bisa kita manfaatkan yaitu menjadi sebuah lampion. Nah, ini juga dari aqua bekas ya yang sudah tidak terpakai. Ini juga bisa dibuat menjadi pot bunga. Ini dari recycle. Nah, terus yang kedua itu ada reduce. Apa tuh reduce Bu? Reduce itu Sekaligus adalah juga meminimalisir menerapkan sampah. tentang program Jadi kalian itu Ambo bisa atau Ayo minum dengan meminimalisir botol. sampah. Jadi setiap Nah, anak ini wajib contohnya. membawa botol Ini minum kamu sendiri mau mana? Mau makan Bu? Oh, mau makan. untuk Sebentar ya, meminimalisir sampah pinjam ya. plastik. Nah, Atau ini mau wajib bawa botol atau tempat makan kalian sendiri. meminimalisir sampah itu dengan membawa tepak dan botol minum. Berarti kalian meminimalisir sampah apa? Plastik. Nanti kalau sudah misalnya mau jajan ke kantin, kalian tidak usah beli atau tidak usah menggunakan plastik dari kantin. Kalian cukup membawa tepak makan dan botol minum sendiri. R yang terakhir itu adalah, nah ini mau kemana? Perpus. Mau ke perpus? Boleh dipinjam? Boleh. Nah ini yang terakhir itu adalah reuse. Kamu lihat ini apa? Kertas itu bisa di reuse. Reuse itu artinya digunakan kembali. Jadi kertas ini tidak hanya dibuang gitu aja. Digunakan kembalinya untuk apa? Yang pasti bukan untuk bungkus gorengan. Tapi kalian bisa lihat di sini, misalnya sudah dipakai nih, tersimpan di rumah. Nah, kamu bisa pakai belakangnya dimanfaatkan untuk menulis puisi atau misalnya untuk hitungan otretan berhitung ya, matematika seperti itu. Sudah paham untuk 3R? Ya, itu jadi bisa digunakannya itu barang-barang yang sudah tidak terpakai itu jangan dibuang, jadi bisa digunakan seperti ini gitu, kerajinan, buat kerajinan. Sudah paham ya? Ya, kamu. Nah, itu dia salah satu pengolahan limbah 3R. Recycle. Jadi kegiatan sampah dan Ambo. Ya, Ini yang itu terakhir dia. di keempat adalah jadi kegiatan bank sampahku. Ini dibuat 2 minggu karena memang butuh waktu yang panjang. Di sini saya coba mempresentasikan tentang bagaimana buku tabungan kelas gitu ya. Buku tabungan kelas ini akan digunakan oleh setiap kelas untuk dilaporkan kepada bank sampah nanti ke depannya. Selain itu juga ada buku induk.
buku kas keuangan bank sampah. Ini dikelola oleh penanggung jawab di bank sampah. Nah, ini kegiatan bank sampah, pencatatan sampah yang dikumpulkan oleh dari setiap kelas dicatat ke dalam buku bank sampah kelas yang dipegang oleh seksi kebersihan di kelas nantinya. Ini akan dilaporkan setiap hari. Tapi karena kegiatan sekarang zero sampah, otomatis tidak ada sampah dan tidak ada kegiatan, jadi program ini akan dipakai untuk ke depan pastinya. Adapun sekarang kegiatan BDR itu fokus kepada bank sampahnya lebih kepada pemanfaatan sampah atau pengolahan sampah ini bisa menjadi hal yang memang memiliki nilai jual nanti ke depannya. Nah, ini kegiatan ke depannya ketika nanti ada sampah plastik atau sampah botol seperti ini akan dipilah, akan dikumpulkan, akan berkoordinasi juga dengan guru prakarya dan ini akan dikelola nanti oleh guru prakarya. Adapun kalau misalnya memang banyak, sebagian akan dijual, kita akan bekerja sama dengan pengepul nantinya. Nah, uangnya akan masuk ke dalam kas kelas. Ini di sini dicatat. Jadi kas kelas ini bisa dimanfaatkan oleh kelas nantinya. Ini adalah pos-pos yang diberikan untuk kelas nanti ketika store. Saya memanfaatkan beberapa ruang untuk dijadikan bank sampah di sana. Ini pada saat pemasangan plastik. Pastinya ini membutuhkan sebuah sosialisasi yang memang harus terus-menerus karena terkait sampah ini memang perlu sosialisasi yang memang dilakukan sering gitu kepada anak-anak. Nah, ini bank sampah, data kelasnya. Nah, ini bagaimana nanti ke depan anak-anak dapat mengelola sampah menjadi barang yang memiliki nilai jual. Dari membuat showroom hasil karya anak ini, nanti dari barang-barang bekas yang dapat dijual hasilnya akan dikelola oleh bank sampah nantinya. Nah, ini beberapa yang sudah dibuat. Itu saja yang akan saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.